Hai study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Perkenalkan, aku Akbar dan hari ini kita akan belajar bareng tentang our final core lesson di bagian TOEFL structure ya teman-teman. Bagian structure jadi structure and written expressions, skill 13 to 15, inverted subject and verb. Materi hari ini adalah tentang situasi-situasi di mana urutan subject verbnya dibalik teman-teman menjadi verb subject. This might seem strange karena kita udah spend so much time learning bahwa standarnya kan S plus verb kak, subject plus verb, kenapa berubah ya? Tapi teman-teman ingat, these special inversion rules are very common in formal English dan are a favorite for TOEFL questions juga. But after all, congratulations on making it this far teman-teman. This is the last major skill set we'll cover. On the structure part, let's master it together and complete our foundation for structure section, teman-teman. Okay, let's go. You guys know me already. I'm Akbar. I'm assistant manager candidate in Bank Indonesia, and I graduated from economics of Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya teman-teman. Okay, next up, let's go directly into the subject. Okay, so what is an inverted subject and verb teman-teman? Simpelnya, ketika kita mengubah posisi dari yang awalnya normal aja subject verb, itu menjadi verb subject ya teman-teman. Coba teman-teman lihat dua situasi di mana ini terjadi. Oke, situasi yang pertama ya teman-teman, this is inversions with question words. Nah, ini yang paling teman-teman sebenarnya familiar sekali ya. Jadi, ketika kita ask a direct question using who, what, when, where, why, and how gitu ya. Itu udah sering kali kita ubah posisinya kalau teman-teman sadari. Misalnya nih, when the question word introduces a question, the subject and the verb are inverted. What are they? Mereka apa sih? Gitu. Mereka apa itu? Jadi verb are-nya itu comes before the subject they kalau teman-teman sadar nih. Verb duluan baru subject gitu ya. Tapi ada TOEFL trap teman-teman, ada jebakan nih TOEFL tuh. Jadi when these same words are used to connect two clauses acting as a noun clause connector, we do not invert them ya teman-teman. Misalnya nih noun clause yang teman-teman belajar sebelumnya juga sama aku, I know what they are. Subjeknya kan they, comes setelahnya ada are sebagai verb gitu. Jadi kalau di tengah kalimat polanya kembali ke normal, subject verb ya teman-teman. Walaupun question wordnya ada di tengah. Walaupun ada question word maksudku ya. Jadi kalau dia di tengah, question wordnya harus tidak berubah gitu ya. Jadi harus tetap subject dan verb gitu. Oke, kita lanjut ke yang 14. Inverted subject and verb with place expression. Nah, ini terjadi saat sebuah kalimat dimulai dengan expression of place ya teman-teman, sebuah tempat gitu ya. Seperti here, there, nowhere gitu ya. Jadi prepositional juga seperti misalnya on the table itu juga bisa dipakai ya teman-teman di sini. Misalnya there is a big spider on your shoulder gitu ya. Spider kan subjeknya. There is-nya kan di depan nih daripada spider teman-teman, itu boleh gitu ya. Atau here misalnya pakai here are the books that I borrowed, yang ini ya misalnya are-nya di depan dari books itu nggak apa-apa karena mereka punya there, punya here, in my hand, punya nowhere gitu, itu nggak apa-apa. Kita ganti memang harus ya, kita inverted gitu. Tapi harus ada crucial rule-nya teman-teman. Kita hanya invert jika place expression-nya itu necessary untuk the sentences core meaning. Jadi arti utamanya memang membutuhkan place expression ini. Kapan sih sebenarnya? Nah, itu kapannya itu pada saat kalimatnya hanya nge-state something yang memang exist in certain place aja. Misalnya, on the desk was an antique telephone. Di meja itu ada telepon antik gitu ya. Nah, the main point-nya kan sebenarnya telepon antiknya tuh ada di meja itunya teman-teman. Jadi bisa nih, kita nggak bisa nge-invert jika place expression-nya tuh hanya extra information aja gitu. Dan subjeknya itu actively doing something else gitu ya. Misalnya nih, on the desk with the mayor had placed a photograph of his family. Di sini subjeknya the mayor. Dan verb utamanya adalah had place-nya, verb utamanya bukan on the desk-nya sendiri. Jadi kita nggak bisa invert gitu ya. Kita harus tetap pakai subject dan verb order-nya di sini ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke, next up kita ke inverted subject and verb with negatives. Nah, for the advanced cases nih,
very common juga di tes TOEFL ya. Yang pertama, inversion with negatives. When a sentence begins with a negative or almost negative word, teman-teman, kita harus invert the subject and helping verb-nya. Nah, ini bisa jadi kata-katanya include all these kata-kata ya, teman-teman. No, not, never, neither, itu kan negatif. Barely, hardly, only, rarely, scarcely, itu semua almost negatif ya. Jadi hampir negatif banget gitu. Jadi kita harus ubah. Strukturnya gimana sih, Kak? Strukturnya adalah negative word atau negative expression ditambah helping verb, subject gitu ya, baru main verbnya. Misalnya nih, not only he was late gitu ya. Not only he was late, but he didn't even apologize. Yang ini nih. Nah, di sini kan kelihatan kalau negatifnya duluan, not only gitu ya. Was he late ya? Was he late? Jadi verbnya duluan, baru subject, baru diikuti dengan yang utamanya. Subject plus verb lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Nomor 15 lagi, inverted subject and verb with conditionals. Nah, without if ya teman-teman ya. Jadi, formal way to write conditional sentences, teman-teman bisa kurangi atau omit the word if dan invert the subject-nya, tapi hanya dengan 3 specific helping verb aja, yaitu had, were, dan should ya teman-teman ya. Had, were, dan should. Nih teman-teman silakan baca bagian yang sini. Nah, contohnya nih, if he had studied harder, gitu ya, jika aja dia belajar lebih keras gitu, dia mungkin bisa pass the test ya sebenarnya. Tapi teman-teman ingat dulu bahwa ada 3 jenis conditional ya teman-teman di sini. Conditional yang pertama tuh real or possible condition, makanya dia pakai present future ya, mungkin bisa terjadi beneran. Nah, kalau yang bagian 2 sama 3 itu udah tidak faktual lagi teman-teman. Kalau dia present time itu sebenarnya dia tidak benar gitu. Tapi kalau yang nomor 3 itu lebih nggak benar lagi gitu. Jadi past time dan dia nggak benar juga gitu. Nah, teman-teman harus ingat lagi conditional ya, jangan sampai lupa. Nah, jadi di bagian yang balik lagi ke contoh yang ini, if he had studied harder, itu menjadi had he studied harder. Jadi tinggal kita buang if-nya, had he-nya kita tukar posisinya. Jadi jadi dari he had jadi had he ya teman-teman. Nah, ini bisa nih. Contohnya yang di atas juga. If I were rich, I would buy a new car. Ini kan sebenarnya tipe 2 ya teman-teman. Dia tidak berarti kan di condition yang sebenarnya dia tidak kaya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal omit if-nya, were rich-nya tinggal ditukar posisinya. Were I rich, I would buy a new car gitu ya. Ingat, hanya berlaku untuk had, were, dan should ya teman-teman. You cannot do this with other verbs. Seperti misalnya if it rains gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus pakainya had, were, dan should gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat juga bahwa di bawah ini ada conditionals-nya kayak nggak bisa kita omit tadi ya nih. Don't change it teman-teman. If it rains, we'll cancel our picnic. Nah, itu nggak bisa diomitnya. If-nya nggak bisa diomit karena dia harus ada di sana. Untuk kondisinya teman-teman bisa lihat di sini juga bahwa posisinya seperti apa ya. Omitted if, verb, subject gitu ya. It is also possible to keep the if kalau mereka nggak punya were, had, atau should gitu ya. Jadi if, subject, verb gitu. Jadi nggak usah di-inverse sama sekali. Oke, terakhir inverted subject and verb dengan comparison atau perbandingan ya teman-teman. After a comparison seperti than gitu ya, dari gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya misalnya more than, lebih dari gitu ya. You have two correct options teman-teman. Teman-teman bisa pakai normal subject verb order atau teman-teman juga bisa pakai more formal inverted verb subject order ya. Normalnya he has more money than I do. Invertednya he has more money than do I. Itu nggak apa-apa. Both are grammatically correct ya teman-teman. TOEFL will test you if you can recognize the inverted form as a valid option gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya mau ngetes apakah teman-teman tahu kalau itu sebenarnya benar gitu ya biasanya ya. Oke, teman-teman juga bisa lihat di sini beberapa contoh. Kita bisa invert the order gitu ya. Dan sebenarnya juga formatnya yang seperti ini ya teman-teman. Oke. Let's go to the nicest part. The most weighted part adalah practice ya teman-teman. That was a lot of rules ya. Mari kita coba tarik napas dulu. Let's make it real now with some practice questions teman-teman. Let's go to questions number 1.
Hardly ever blah 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 the board members agree on budget cuts without any lengthy debate. Nah, teman-teman di sini the sentence start with hardly ever. This is almost negative ya teman-teman, a negative expression. Ini kita butuh inversion ya berarti ya. Nah, the structure adalah helping verbnya plus subject berarti teman-teman ya. Berarti V dulu baru S gitu ya. The main verbnya apa kalau di sini? The main verbnya adalah agree nih. The main verb agree. Subjeknya adalah the board members. Board members apa teman-teman? Plural atau singular? Plural ya teman-teman ya. Banyak, berarti kita butuh plural helping verb. Helping verb yang kira-kira dibutuhkan plural apa? Do ya teman-teman. Berarti do kan. Nah, di sini teman-teman kita lihat dulu juga nih, kira-kira kalau do bisa nggak dipakai ya di konsep yang ini ya Kak gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau misalnya ada do they, will they gitu ya, will doang gitu. Bisa jadi ada beberapa yang kita harus teliti secara lebih hati-hati atau lebih persis gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada do they, will, do-nya sebenarnya udah bergabung sama subjek. Kita kan nggak butuh subjek lagi teman-teman, berarti salah. Nah, apalagi yang plural yang bisa dipakai? Will ya teman-teman. Sendirian aja will-nya tanpa ada subjek lagi. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya dalam hal ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Rarely bla 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 such clear evidence for early human settlement in this region ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus lihat kembali apa yang harus kita teliti pertama. Rarely teman-teman. Rarely ini akan inversion. Sebenarnya dia another negative. Kita berarti butuh inversion. The structure is helping verb plus subject plus main verb ya. Helping verb gitu ya, plus subject plus main verbnya. Nah, kita teliti dulu. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana ya di sini ya. Nah, ini teman-teman, subjek yang utamanya ternyata ada di pilihannya ya. Archaeologist. Semua pakai S ya teman-teman. Berarti dia subjeknya plural ya. Plural. The main verb discovered. Nah, ed ya, discovered gitu ya. Nah, di sini helping verbnya yang harus goes with discovered adalah apa? Have ya teman-teman ya. Karena balik lagi ini adalah plural, jadi have. Have archaeologists discovered. Ini archaeologists discovered. Kenapa yang A salah? Yang A has teman-teman. Ini singular ya, singular. Kita nggak butuh singular, kita butuhnya plural, salah. Ini kalau yang ini kita tidak menginversekannya berarti salah ya. Ini juga salah. Tidak ada kata-kata yang have-nya teman-teman. Berarti B jawaban yang benar ya. Nomor 3. Should the experiment blah 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 successful, it could revolutionize renewable energy storage. Sentence-nya started with should teman-teman. Inverted conditional ya. Ini adalah conditional. Kalau tadi udah negatif semua, ini conditional. Nah, without if nih teman-teman. The structure is should, berarti kalau misalnya dia pakai should berarti plus subjeknya, berarti plus base formnya atau form yang paling simple dari verbnya teman-teman. Nah, subjeknya apa nih? Experiment ini adalah subjeknya. Udah ada berarti. Sekarang yang kita butuhkan adalah the base form. Ini udah ada, ini udah ada. Yang belum ada adalah base form of verbnya. Atau alias verb satunya aja teman-teman. Verb satunya ini kan proof. Berarti yang verb satu yang mana? Proving enggak, ing, ed juga enggak. Nah, kita lihat nih. Eksperimennya singular atau plural teman-teman? Eksperimennya adalah should the experiment. Nah, kalau singular biasanya harusnya teman pakai S. Tapi ingat, kita kan butuh base formnya. Kita nggak ada S-nya, bukan simple-nya ya. Berarti bukan present tense-nya gitu ya. Atau cuma butuh kata-kata utamanya aja. Berarti kita pakainya yang proof ya teman-teman. Karena ingat, kalau should itu harus tambah verbnya yang biasa ya. Misalnya proof. Tidak bisa should plus proofs, itu nggak bisa teman-teman. Ini salah. Jadi teman-teman harus pakai yang paling simpelnya, proof ya. Nomor 4. In no other part of the country, blah blah blah, temperatures drop so suddenly in early autumn. Sentence-nya starts dengan in no other part. Nah, ini adalah negative place expression. Inversion berarti kita butuhkan di sini. Ini adalah negative place expression ya teman-teman ya. Nah, structure-nya apa? Helping verb lagi
plus subject ya di sini ya. Subjeknya yang mana teman-teman? Temperatures. Nah, temperaturesnya adalah subjek, plural lagi dia ya. Berarti di sini main verbnya adalah drop, makanya kelihatan plural. We need berarti helping verbnya juga yang plural, teman-teman. Kita cuma butuh helping verbnya aja karena subjeknya udah ada. Helping verb yang plural ya berarti ya. Nah, does itu singular udah enggak. It does apalagi udah enggak ya. Sekarang tinggal they do atau do. Kita butuh they enggak teman-teman? Enggak butuh ya karena kita udah ada subjeknya temperatures kan inversion. Kita berarti tinggal kasih do aja. Yang benar jawabannya B. Number 5. More than twice as many tourists visit the Grand Canyon each year. Bla 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 Yellowstone National Park. Ini adalah comparison teman-teman. Strukturnya adalah as many bla 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 as. Jadi kita compare the number of tourists yang visit Grand Canyon dengan the number of tourists yang visit Yellowstone gitu ya. Berarti kita butuh kata-kata comparing as gitu ya. We need as to complete the comparison. Nah, as-nya harus ditambah apa? Ditambah verbnya. Verbnya ketahuannya dari mana? Nah, verbnya yang kita butuhkan adalah verb yang tourist ya, untuk turis ini. Jadi kita butuh as plus apa. Nah, verbnya teman-teman harusnya itu dalam simple tense ya, bukan gerund, bukan apapun lain gitu ya. Then bukan then, berarti as visit ya teman-teman. Ini nggak bisa dipakai karena ing, salah. Berarti jawabannya C. Nomor 6. Nowhere bla 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 more skewed than in the auto industry. Sentence-nya starts with nowhere, teman-teman. Negatif lagi ya, negative expression ini. Berarti ada inversion. We need verb plus subject ya, teman-teman. Subjeknya adalah retail trade figures. Di sini ada kelihatan ya retail trade figures ya di bagian ini. Inversion berarti retail trade figures-nya ada di belakang verbnya ya. Jadi verbnya untuk plural, untuk bisa match more skewed, berarti harusnya plural dari be-nya. Plural B adalah R ya teman-teman ya. Berarti R retail trade figures. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman. Yang A salah, kita nggak butuh that. Yang B dia nggak ada inversion, salah juga. Ini dia nggak ada verbnya, kan kita butuh verb, berarti R retail trade figures. Berarti yang C. Oke, kita lanjut ke soal number 7. New York City Central Park is nearly twice as large. Lagi-lagi comparison as large. Comparisonnya teman-teman as bla 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 as ya. Mereka harus bersamaan ada. Jadi as large berarti dibutuhkannya apa di sini? As juga ya teman-teman. Nah, tapi inverted conversionnya gimana Kak? Full comparisonnya sebenarnya as the second smallest country gitu ya. Monaco S ya gitu kan. Tapi kan ini di invert. Berarti kita juga butuh tetap is dan untuk second smallest country-nya ada D-nya harusnya, berarti as is the inverted form dari as is the second smallest country, Monaco ya. As juga nggak bisa, as second smallest country kan kita kalau dalam pengungkapan smallest gitu ya teman, superlatif harus ada D-nya. Jadi yang ada D itu cuma ada yang B dan D. Nah, D yang di B itu tidak bisa karena tidak ada S-nya, teman-teman. Jangan kita sedang belajar perbandingan. Jadi strukturnya harus ada S, titik-titik, kata-katanya baru S lagi gitu ya. Oke, nomor 8. Only for a short period of time, bla bla bla, run at top speed. Nah, sentence-nya starts with only, teman-teman. Only ini kan. Only titik-titik berarti negative expression juga sebenarnya, almost negative berarti ya. We need helping verb lagi plus subject plus main verbnya ya, main V-nya. Nah, di sini the main verb adalah the run ini ya. Ini adalah the main verbnya. We need subject dan helping verbnya karena belum ada di sini ya. Subject plus helping verb. Nah, teman-teman tinggal lihat yang mana yang ada helping verb di depan. Do cheetahs ya udah langsung kelihatan di sini teman-teman. Ini cuma subjek doang salah. Can apalagi nggak ada. That a cheetah can juga salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Where the new safety regulations blah blah blah, construction delays would be inevitable. The sentence started with were ya teman-teman ya. Were berarti ini conditional udah pasti. Inverted conditional ya. Were, that, should, biasanya itu inverted conditional kalau kalimatnya dimulai duluan. Nah, strukturnya adalah were gitu ya teman-teman, plus subject plus
to plus verb ya teman-teman. Nah, subjeknya adalah the new safety regulations, ini adalah subjeknya. Berarti we need to plus verb part. Nah, correctionnya yang paling benar adalah A ya, to be enforced immediately ya. Oke, questions number 10. Blah 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 test positive for antibiotics. Blah 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 lagi. The entire truck load must be discarded ya. This is conditional sentence teman-teman. The result clause-nya adalah the entire truckload must be discarded. Ini result dari conditionalnya ya. Nah, possible future condition-nya berarti kan ingat teman-teman must be. Berarti dia verb one di sini ya. Berarti present. Berarti kalau present dia conditional tipe 1. Nah, conditional tipe 1 berarti possible future condition. The normal form-nya harusnya if subject plus verb 1 di sini ya. Berarti if misalnya milk di sini ada, kita udah tahu dari pilihannya ya. Milk berarti di sini harus ada verb 1. Should test bla 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 gitu ya. The inverted form berarti kalau teman-teman mau invert berarti tinggal di omit if-nya dan langsung diubah ininya ya. Jadi should, kita putar ini berdua, should milk test titik gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah should milk test positive for antibiotics and bla bla bla. Jadi fits this pattern perfectly. Testnya being the base verb yang follows gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, fantastic word today. Ini adalah kunci jawabannya. Kalau teman-teman mau buat latihan boleh banget. Silakan dipelajarin kembali. Dan you've now covered all the core skills for the TOEFL structure section. Let's recap this final important topic dari inverted. Jadi yang pertama, indirect questions, teman-teman. Remember the 5 key situations where you must look for an inverted subject and verb. 1 di direct question, kedua di place of expression, ketiga di negative word, keempat di conditionals di mana if-nya omitted ya, di nggak ada lagi gitu, had pakai had, were atau should gitu. Dan 5 in the clause after sebuah perbandingan atau comparison. Jadi kalau kalian melihat salah satu dari 5 pemicu ini di awal kalimat, langsung waspada dan cari jawaban yang memiliki pola verb dan subject ya. Pola yang invertednya adalah pola verb dan subject, teman-teman. And with that, you have officially completed the entire skill set for the TOEFL structure section, teman-teman. From single clauses to complex inversions, you now have the tools you need to analyze any sentence they throw at you. The key now, teman-teman, satu kuncinya adalah selalu practice. Karena membiasakan diri itu biasanya kita lebih terbiasa dengan pertanyaannya dan tipe-tipe soal atau kata-katanya, sehingga akan membuat kita juga lebih mudah dalam mengidentifikasi pola yang ada di soal-soal yang teman-teman akan kerjakan. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk dedikasinya selama lessons ini. Aku juga mau berterima kasih kepada para donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa nge-review kembali bahan pembelajaran textbook, catatan, dan latihan soal di link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus pembelajaran juga, teman-teman. Jadi jangan lupa dicek ya. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya, donasi dalam bentuk uang itu bisa, tapi kalau nggak bisa ya StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau teman-teman yang kira-kiranya membutuhkan gitu ya, membagikan info platform Let's Study ini ke sosial media teman-teman juga. Ayo teman-teman, follow akun sosial media Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih teman-teman atas atensinya sampai skill terakhir di structure ini. Sampai jumpa di video Let's Study lainnya. Semangat. Once again, I'm Akbar. Thank you. Bye-bye.